Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mulai dengan ibadah jumpa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita selalu dengan semangat. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan akan dibawakan oleh Bunda Yola dan liturgos adalah Bunda Deti. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai, semua sudah siapkan Alkitab, duduk yang manis, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat daring. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mulai ibadah kita akan mendengarkan puji-pujian oleh teman kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
adik-adik yang dikasih Tuhan, perlu diketahui firman pembacaan Alkitab dibacakan oleh teman kita yaitu Iren. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hari selepas hari Engkau memelihara kami. Sampai pagi hari ini kami dapat mengikuti beribadah bersama-sama dengan anak-anak kami lewat daring. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kalau adik-adik di rumah sudah mendapatkannya, biarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan akan berita firman Tuhan. Beri kami hikmat, pengetahuan, pengertian, agar kami mampu memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik, untuk pembacaan kita itu akan dibacakan oleh teman kita Adik Iren Payau. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahayalah di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Adik-adik tahu apa yang dipegang Bunda? Ini adalah garam. Garam ini adik-adik fungsinya sebagai penyedap rasa. Adik-adik bisa lihat kalau Mama sedang masak, Mama akan taruh garam di masakan supaya menjadi enak dan lezat, dan adik-adik pasti makannya banyak, ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam bacaan Alkitab ayatnya yang ke-13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Nah, yang dimaksud kamu itu berarti ditujukan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, bagaimana cara adik-adik bisa menjadi garam dunia? Tentunya dengan sikap perbuatan adik-adik di rumah atau di lingkungan. Sekarang Bunda pegang lilin. Lilin ini akan berfungsi kalau kita nyalain.
maka dia akan menghasilkan terang. Nah, adik-adik, terang diartikan dengan kebenaran. Lawan terang adalah gelap. Gelap identik dengan dosa. Nah, adik-adik sudah pernah merasakan kalau kita tinggal dalam kegelapan. Misalnya ya adik-adik, di rumah mati lampu, maka akan menjadi gelap. Nyaman tidak? Tidak ya, tidak nyaman. Karena kita tidak bisa melihat di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita tidak bisa melihat. Nah, kalau kita nyalain lilin, maka akan menjadi terang. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, kamu adalah terang. Nah, contoh adik-adik bisa menjadi terang. Adik-adik harus berani berbuat kebenaran. Misalnya, adik-adik dikasih uang sama mama untuk membeli buku. Nah, adik-adik ke toko, adik-adik lihat mainan. Pengen adik-adik tentunya ya. Dan uang yang dikasih mama untuk beli buku, adik-adik beli mainan. Apakah perbuatan seperti itu adalah perbuatan benar? Tentu tidak ya adik. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan adik-adik bisa berbuat kebenaran, maka orang-orang di sekitar kita bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama berkata, saya garam dan terang dunia. Bagaimana supaya adik-adik bisa menjadi garam dunia? Tentunya adik-adik bertanya, Bunda, apa aku harus makan garam banyak-banyak? Bukan itu ya, adik-adik ya. Nah, supaya adik-adik bisa menjadi garam dunia, adik-adik harus bisa membawa kebaikan bagi banyak orang. Dengan cara yang bagaimana? Tentunya dengan cara adik-adik bersikap, bertingkah laku ya, dengan perbuatan adik-adik sehari-hari, baik di rumah, baik di sekolah, atau di lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, contohnya bagaimana Bunda supaya adik-adik bisa menjadi garam di dunia? Nah, contohnya ya adik-adik, misalnya ada ya, adik-adik sedang bermain, ada teman yang berkelahi. Nah,
Bagaimana sikap adik-adik? Apakah adik-adik akan ikut juga kelahi, tonjok-tonjokan? Atau adik-adik harus bersikap yang bagaimana? Tentunya adik-adik harus meleraikan teman yang berkelahi. Ya? Atau contohnya ya adik-adik, untuk saat ini kita tidak boleh keluar rumah. Ya. Mari sama-sama kita mengatakan, saya garam dan terang dunia. Tepuk tangan buat kita. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami, dan doa Bapa kami akan disampaikan oleh adik Moses. Kita sama-sama lipat tangan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Saat ini kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak yang boleh membawa kebaikan di sekitar kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB Getsemani Balikpapan. Mulai dari ketua majelis kami, para presbiter, keenam pelkat, pegawai kantor, kostor, dan kami semua para jemaat. Di dalam setiap pelayanan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, Tuhan senantiasa memberkati. Begitu pula ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terlebih khusus untuk kota Balikpapan yang kami diami saat ini. Tuhan kiranya memberkati pemerintahan mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kami semua, teman-teman kami, orang tua kami yang mungkin saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kesembuhan yang sejati Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami sudah boleh memberikan ungkapan syukur lewat persembahan. Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan,
agar kiranya dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Yola yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bunda Yola dan keluarganya. Dan tak lupa juga Bunda mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada
hari Minggu ini. Dan pesan Bunda, kita jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin.